saya akan menjelaskan maksud dan tujuan dari presentasi ini, yaitu membuat rancangan sistem informasi penjualan underwear yang bermerek Rider pada PT Mulia Sejahtera Sentosa, yaitu 1. Mengetahui sistem yang sedang berjalan dan mempelajari kelemahan sistem tersebut yang masih menggunakan sistem manual. Yang kedua, merancang sebuah sistem penjualan underwear yang akan mempermudah perusahaan melakukan transaksi penjualan. Yang ketiga, meningkatkan mutu lulusan program Diploma 3 UBSI dan mutu proses belajar mengajar di lingkungan UBSI. Yang keempat, memberikan gambaran hasil riset informasi penjualan yang sedang berjalan pada PT Mulia Sejahtera Sentosa yang masih menggunakan sistem manual. Di sini saya akan menjelaskan metode pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi atau observation method. Dalam pengumpulan dan analisa data, penulis melakukan pengamatan langsung kegiatan yang dilakukan di bagian penjualan pakaian dalam, tepatnya mengenai alur penjualan dan mengamati sistem yang sedang berjalan. Yang kedua, wawancara atau interview. Wawancara atau interview dengan tujuan percakapan tertentu. Dalam metode ini, peneliti dan responden secara langsung atau tatap muka untuk memperoleh informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang bisa menjelaskan masalah penelitian. Penulis juga melakukan wawancara langsung kepada pemilik perusahaan yang berhubungan dengan penjualan dan sistem pembayarannya. Yang ketiga, studi pustaka atau library research. Pada metode ini, penulis mendapatkan data melalui pengumpulan sumber tertulis serta membaca beberapa literatur sebagai bahan acuan yang berkenan dengan judul tugas ini. Studi pustaka ini digunakan untuk memperkuat teori dalam menganalisa data yang diperoleh. Sumber pustaka diantaranya jurnal dan buku teks. Untuk profil perusahaan, PT Mulia Knitting Factory memiliki warisan yang luar biasa untuk dihormati dan dilestarikan. Dimulai sebagai perusahaan garmen kecil, PT Mulia Knitting Factory tumbuh menjadi perusahaan tekstil dalam 1 dekade operasi bisnis. Sepanjang tahun-tahun bisnis, ada peluang untuk mengejar, meningkatkan kinerja untuk mencapai, dan penyempurnaan strategis untuk diterapkan. Namun, di dunia yang semakin kompetitif, perusahaan juga menghadapi banyak tantangan. Bagi mereka, tantangan ini merupakan motivasi positif yang tidak hanya mengarahkan pendekatan untuk menyesuaikan operasi sebagai respons terhadap kondisi pasar, namun juga menciptakan rasa kerendahan hati di antara diri sendiri. Untuk visi dan misi perusahaan, visi dari perusahaan Rider menjadikan perusahaan nasional dengan prioritas mutu dunia dalam industri tekstil dan garmen. Untuk misinya, memberikan kualitas produk terbaik kepada pelanggan kami. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari PT Mulia Knitting Factory. PT Mulia Knitting Factory dibentuk pada tahun 1955 oleh Bapak Pan Jen Kong, pendiri perusahaan. Pabrik dimulai sebagai sebuah pabrik garmen untuk pakaian dalam pria yang memproduksi merek-merek seperti Pipes, Apple, Swan Brand, dan Rider. Pada tahun 1967, putra dari Bapak Pan Jen Kong, Bapak Max Mulyadi Supangkat, memulai karirnya di PT Mulia Knitting Factory sebagai generasi kedua. Dalam 15 tahun karirnya, ia berhasil memperluas bisnis garmen dengan mengekspor barang ke Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Di dalam negeri sendiri, Bapak Max memperluas jalur distribusi Rider hingga menjadi salah satu pemimpin pasar di Indonesia. Pada tahun 1979, Bapak Henry Supangkat, generasi ketiga dari PT Knitting Factory,
bergabung dengan perusahaan di bawah kepemimpinannya. Apa yang dimulai sebagai sebuah pabrik garmen kecil telah berkembang menjadi produsen tekstil yang terdiri dari divisi merajut, divisi pewarnaan benang, dan divisi garmen. Sejalan dengan pertumbuhan permintaan, semakin banyak karyawan yang dikerjakan. Struktur organisasi PT Knitting Factory. Yang pertama, owner. Owner itu pemilik perusahaan. Di bawah owner yaitu general manager. Di bawah general manager meliputi Departemen Umum Personalia, Departemen Keuangan dan Akuntansi, Departemen Produksi yang dijalankan oleh PT Mulia Knitting Factory, Departemen Pemasaran yang dijalankan oleh PT Mulia Sejahtera Sentosa. Departemen Umum Personalia meliputi administrasi, personalia, pengupahan atau penggajian. Departemen Keuangan dan Akuntansi meliputi akuntansi, keuangan, dan pembukuan. Departemen Produksi meliputi pembuat pola, cutting atau pemotongan, sewing atau proses penjahitan, OC, selanjutnya finishing yang memeriksa bahan-bahan yang sudah jadi, yang terakhir gudang PT Mulia Knitting Factory yang siap dipasarkan. Departemen Pemasaran atau yang dijalankan oleh PT Mulia Sejahtera Sentosa meliputi ekspor atau PO, administrasi, MD atau supplier, SPG dan SPB. Tinjauan kasus. Proses awal dimulai dari customer memilih barang. Jika barang sudah terpilih, selanjutnya customer meminta SPG atau SPB membuat bond sesuai dengan barang dan jumlah barang yang diminta. Bond tersebut terdapat 2 lembar, yaitu lembar putih untuk SPG dan lembar kuning untuk customer sebagai bukti pembelian ke kasir. Setelah itu, customer membawa bond tersebut ke kasir untuk melakukan transaksi. Setelah melakukan transaksi, struk pembayaran akan diberi kepada customer untuk pengambilan barang. Customer menunjukkan struk pembayaran kepada SPG atau SPB untuk mengambil barang yang diinginkan. Setelah selesai, barang tersebut akan diberikan ke customer. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram berjalan. Dimulai dari customer memberikan informasi pesanan kepada sales, kemudian sales menerima informasi pesanan dari customer. Setelah menerima informasi pesanan, sales membuat nota pesanan dan nota tersebut diberikan kepada customer. Setelah customer menerima nota dan pesanan yang dipesan sesuai dengan keinginan, selanjutnya customer melakukan pembayaran. Struk pembayaran diberikan kepada customer dan customer menerima barang yang dipesan beserta dengan struknya. Di sini terdapat arsip pembayaran yang diserahkan kepada admin. Kemudian admin membuat laporan yang nantinya hasil laporan tersebut akan diserahkan kepada owner. Di sini terdapat dokumen masukan yaitu surat data barang. Fungsinya itu adalah sebagai bukti adanya penjualan, sumbernya dari sales atau SPG, medianya kertas, tujuannya itu bagian admin, jumlahnya 1, frekuensinya itu terjadi pada saat transaksi jual beli. Bentuk dokumennya itu nota lembar putih. Selanjutnya ada dokumen keluaran yaitu nota, fungsinya sebagai bukti pengambilan barang, sumbernya dari sales, tujuannya customer, medianya kertas, jumlahnya 1, frekuensinya itu saat pembayaran oleh customer. Bentuk dokumennya itu nota lembar kuning. Permasalahan pokoknya itu PT Mulia Knitting Factory dalam mengolah sistem dan pencatatannya masih menggunakan proses manual dalam penginputannya sehingga menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya. Yang pertama, perhitungan data masih menggunakan kalkulator dan pencatatannya masih menggunakan buku. Yang kedua, hasil laporan penjualan dan informasi kurang akurat. Yang ketiga, jika terjadi kesalahan harus diperiksa dari awal dan harus melakukan pengecekan ulang sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Adapun pemecahan masalah dari sistem yang sedang berjalan
tersebut diantaranya yang pertama, perlu adanya database yang memungkinkan perhitungan secara otomatis sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu. Yang kedua, dengan adanya database, proses percetakan laporan menjadi lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan yang diminta. Activity diagram sistem. Yang pertama itu activity diagram login. Dimulai dari user mengakses menu login, lalu sistem akan menampilkan menu login. Kemudian user memasukkan ID user dan password. Jika sudah benar, maka sistem akan menampilkan menu utama. Jika salah, maka user harus mengulangi memasukkan ID user dan juga password. Pada activity diagram kasir, dimulai dari user mengakses menu kasir, kemudian sistem akan menampilkan kasir, lalu user menginput data pesanan, kemudian sistem akan menghitung jumlah harga. Selanjutnya, user melakukan transaksi pembayaran, lalu sistem akan menyimpan data pesanan dan data akan tersimpan. Activity diagram admin dimulai dari user mengakses menu laporan, kemudian sistem akan menampilkan menu laporan. Selanjutnya, user membuat laporan. Setelah membuat laporan, laporan akan tersimpan dan kemudian dapat dicetak. Activity diagram pimpinan dimulai dari user mengakses menu laporan, kemudian sistem akan menampilkan menu laporan, lalu user memilih laporan, kemudian sistem akan menampilkan laporan. Selanjutnya ada use case diagram. Di sini kita pakai 3 aktor. Yang pertama bagian penjualan, admin, dan juga owner. Untuk bagian penjualan bisa mengakses menu register, login, dan juga logout. Setelah login, bagian penjualan bisa mengakses menu kasir dan juga data barang. Selanjutnya di kasir, bagian penjualan itu bisa menginput pesanan dan juga menyimpan data pesanan. Di bagian data barang, bagian penjualan bisa menambah data barang dan juga mengedit data barang. Pada aktor admin juga bisa mengakses menu login dan juga menu logout. Kemudian setelah login, admin bisa mengakses menu laporan, kemudian bisa mencetak dan juga melihat laporan. Untuk bagian owner juga bisa mengakses menu login dan juga menu logout. Kemudian owner hanya bisa melihat laporannya saja. Kemudian ada entity relationship diagram atau ERD. Yang pertama itu satu user bisa melakukan banyak transaksi. Untuk atribut user itu ada ID user, nama, dan juga password. Untuk atribut transaksi ada kode barang, nama barang, jumlah, diskon, total, dan juga harga. Selanjutnya, satu user bisa menginput banyak barang. Untuk atribut data barang, untuk atribut data barangnya, yang pertama ada kode barang, nama barang, jumlah, dan juga harga. Kemudian satu user bisa membuat banyak laporan, di mana atribut dari laporan itu ada kode barang, nomor laporan, ID user, nama barang, jumlah barang terjual, dan juga total barang terjual. Selanjutnya satu pimpinan bisa melihat banyak laporan, di mana atribut dari pimpinannya yaitu kode pimpinan, nomor laporan, nama, dan juga password. Selanjutnya ada logical record structure atau LRS. Yang pertama di sini ada table akun, di mana atributnya yaitu ID, tipenya varchar dengan size 10, kemudian nama, tipenya varchar dengan size 50, dan password tipenya varchar dan size-nya 20. Selanjutnya ada table transaksi. Untuk atributnya kode barang, tipenya varchar, size-nya 10, nama barang, tipenya varchar dan size-nya 10, jumlah dengan tipe integer dan size 10, harga integer dan size-nya 10, diskon tipenya integer dan size-nya 10, total tipenya integer dan size-nya 10. Kemudian ada nama pegawai, tipenya varchar dan size-nya 50.
Selanjutnya ada tabel laporan dengan atribut. Yang pertama itu nomor laporan dengan tipe integer, size-nya 10. Ada kode barang, tipenya varchar, size-nya 10. Ada nama barang, tipenya varchar, size-nya 15. Jumlah barang terjual, tipenya integer dengan size 15. Total harga terjual, tipenya integer dengan size 10. Kemudian ada ID user dengan tipe varchar dan size-nya 10. Kemudian ada tabel pimpinan, di mana atributnya yang pertama ada kode pimpinan dengan tipe varchar dan size-nya 10. Ada nama dengan tipenya varchar dan size-nya 20. Ada password dengan tipe varchar dan size-nya 5. Dan nomor laporan dengan tipe integer dan 10. Selanjutnya ada tabel barang. Yang pertama kode barang, tipenya varchar, kodenya 10. Nama barang, tipenya varchar, size-nya 20. Jumlah dengan tipe integer, size-nya 10. Harga dengan tipe integer dan size 10. Selanjutnya ada spesifikasi file. Yang pertama ada spesifikasi file user. Untuk elemen data ID user, nama fieldnya ID user dengan tipe varchar, size-nya 10 dan menjadi primary key. Selanjutnya username dengan nama fieldnya itu username, tipenya varchar dan size-nya 50. Kemudian ada password dengan nama fieldnya password, tipenya varchar dan size-nya 20. Selanjutnya ada spesifikasi file barang. Elemen datanya yang pertama itu ada kode barang dengan nama fieldnya kode barang dan tipenya varchar, size-nya 10. Kode barang menjadi primary key-nya. Untuk selanjutnya ada nama barang, nama fieldnya nama barang, tipenya integer, size-nya 20. Kemudian ada jumlah dengan nama field jumlah, tipenya integer, size-nya 10. Kemudian ada harga dengan nama field harga, tipenya integer, size-nya 10. Selanjutnya ada spesifikasi file transaksi. Untuk elemen datanya yang pertama ada kode barang dengan nama field kode barang, tipenya varchar, size-nya 10 dan menjadi primary key-nya. Kemudian ada nama barang dengan nama fieldnya nama barang, tipenya varchar, size-nya 10. Selanjutnya ada elemen data jumlah dengan nama fieldnya jumlah, tipenya integer, size-nya 10. Kemudian ada harga dengan nama field harga, tipenya integer, size-nya 10. Untuk diskon, nama fieldnya diskon, tipenya integer, size-nya 10. Kemudian yang terakhir ada total, nama fieldnya total, tipenya varchar, size-nya 50. Selanjutnya ada spesifikasi file laporan. Untuk yang pertama elemen datanya ada nomor laporan dengan nama fieldnya no laporan, tipenya integer, size-nya 10 dan menjadi primary key-nya. Kode barang, nama fieldnya kode barang, tipenya varchar, size-nya 10. Nama barang, nama fieldnya nama barang, tipenya varchar, size-nya 15. Jumlah barang terjual, nama fieldnya jumlah barang terjual dengan tipe integer dan size 5. Selanjutnya ada total harga terjual dengan nama field total harga terjual, tipenya integer dan size-nya 10. Ada ID user dengan nama field ID user, tipenya varchar dengan size 10. Selanjutnya ada spesifikasi file pimpinan. Elemen datanya yaitu kode pimpinan, nama fieldnya kode pimpinan, tipenya varchar, size-nya 8 dan menjadi primary key. Selanjutnya ada nama dengan nama fieldnya nama, tipenya varchar dengan size 20. Password, nama fieldnya password, tipenya varchar dan size-nya 5. Selanjutnya nomor laporan dengan nama field laporan, tipenya integer, size-nya 10. Selanjutnya ada kelas diagram. Yang pertama ada tabel user. User bisa mengoperasikan delete data barang, input data barang, input penjualan, mengakses menu login, menyimpan data penjualan, registrasi akun, dan juga update data barang. Selanjutnya tabel data barang. Data barang yang bisa dikerjakan yaitu ada delete data barang, input data barang, update data barang. Dan transaksi bisa melakukan input penjualan, menyimpan data penjualan. Dan untuk laporan yaitu yang bisa dilakukan di tabel laporan, membuat laporan, menampilkan laporan, dan mencetak laporan.
Untuk tabel pimpinan yang bisa dilakukan yaitu melihat laporan. Selanjutnya ada sequence diagram login. Yang pertama, user membuka form login, kemudian form login menampilkan tampilannya dan user menginput ID user dan juga password, kemudian pilih tombol login. Nah, selanjutnya akan muncul login, akan memverifikasi apakah benar ID user atau passwordnya. Jika benar, maka login berhasil. Kemudian akan menampilkan tampilan menu utama atau dashboard. Selanjutnya, sequence diagram kasir. User pertama membuka menu kasir dan form kasir akan menampilkan tampilan kasirnya. Kemudian user akan menginput data pesanan dan kemudian memilih tombol hitung. Selanjutnya, kontrol kasir akan menghitung harga pesanan dan akan menampilkan jumlah harganya. Setelah itu, user akan memilih bayar, memilih tombol bayar, kemudian menginput uang yang dibayar oleh customer. Kemudian nanti kontrol kasir akan menghitung selisih dari uang yang diberikan dengan harga yang harus dibayarkan. Selesai menghitung, nanti akan menampilkan jumlah kembalian. Kemudian user akan klik simpan dan akan menyimpan transaksi tersebut. Jika sudah selesai, maka user akan memilih tombol keluar dan akhirnya keluar. Selanjutnya ada sequence diagram barang. Yang pertama, user membuka form barang, maka form data barang akan menampilkan tampilannya. Kemudian user akan memilih tombol data. Selanjutnya, user menginput data barang dan kemudian klik tombol simpan, dan data yang telah diinput itu akan tersimpan dan akan menampilkan data berhasil tersimpan. Selanjutnya, jika user ingin mengedit barang, user akan memilih tombol edit pada tombol barangnya, kemudian edit barang, kemudian klik update pada menu edit barang, kemudian nanti yang diupdate itu akan tersimpan dan akan menampilkan data berhasil diubah. Jika sudah selesai, user bisa klik tombol keluar dan akan keluar dari menu data barang. Selanjutnya, sequence diagram laporan. Yang pertama, user memilih tombol laporan dan form laporan akan menampilkan tampilannya. Kemudian user akan menginput laporan dan menyimpan, dan data yang telah diinput tadi akan tersimpan. Selanjutnya nanti akan muncul tulisan data berhasil tersimpan. Jika ingin melihat laporan, user mengklik tombol cari laporan dan sistem akan mencari data yang dicari dan akan menampilkan data laporannya. Kemudian jika ingin mencetak, user pilih tombol cetak dan akan mencetak langsung dalam bentuk PDF. Selanjutnya, jika sudah selesai, user bisa klik tombol keluar dan akan keluar dari menu laporan tersebut. Selanjutnya ada sequence diagram pimpinan. Yang pertama, pimpinan itu memilih menu laporan, kemudian form laporan akan menampilkan tampilan menu laporan, kemudian pimpinan akan mengklik cari laporan dan menginput data yang ingin dicari. Nanti data yang akan dicari akan ditampilkan. Kemudian pimpinan akan melihat laporan dan jika sudah selesai, pimpinan bisa klik tombol keluar dan akan keluar. Selanjutnya ada deployment diagram. Dalam membuat program, kami menggunakan aplikasi NetBeans yang nama foldernya yaitu Rider. Kemudian NetBeans tersebut terhubung ke dalam database MySQL yang nama databasenya yaitu DB Rider.
Selanjutnya yaitu black box testing. Untuk yang pertama, kami menguji coba form login. Uji coba yang pertama kita lakukan yaitu tidak mengisi ID user dan passwordnya juga kosong. Kemudian hasil yang kita harapkan itu aplikasi atau sistemnya tidak berjalan dan kembali ke menu login. Hasil pengujiannya sesuai harapan yang kita mau. Untuk tes kedua yaitu kami mengisi ID user tetapi tidak mengisi password, kemudian kita mengklik login. Hasil yang diharapkan itu sistem juga menolak aksesnya dan tidak mau terhubung ke dashboard atau menu utama. Nah, hasil dari pengujian ini sesuai dengan harapan yang kita mau. Pengujian yang ketiga, ID user tidak diisi dan password kami isi. Hasil yang diharapkan itu sistem menolak untuk akses ke menu utama. Dan hasil pengujiannya sesuai dengan harapan yang kita mau juga. Selanjutnya tes yang keempat itu ID user atau password diisi dengan salah atau tidak benar. Yang kami harapkan dari tes tersebut yaitu sistem menolak dan akan diarahkan kembali ke menu login. Nah, dari hasil pengujian tersebut sesuai dengan harapan yang kita mau. Untuk testing yang kedua yaitu untuk form kasir. Pengujian yang pertama yaitu mengisi data pesanan, kemudian klik hitung. Hasil yang diharapkan itu menghitung harga pesanan dan muncul harga yang harus dibayar. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan yang kita mau. Tes yang kedua yaitu menginput uang yang dibayarkan, kemudian mengklik tombol bayar. Hasil yang kami harapkan menghitung hasil bayar dan muncul jumlah yang harus dikembalikan. Hasil dari pengujian tersebut sesuai harapan. Untuk pengujian ini, jika uang yang diberikan lebih besar dari harga barang. Untuk teks yang ketiga yaitu mengklik tombol simpan data pesanan. Hasil yang diharapkan yaitu data tersimpan dan hasil pengujiannya sesuai dengan harapan. Selanjutnya tes pada form barang. Pengujian yang pertama yaitu mengklik tombol tambah barang. Hasil yang kita harapkan itu memunculkan form untuk menambahkan barang. Dan hasil dari pengujian tersebut sesuai dengan harapan yang kita mau. Tes yang kedua yaitu mengisi data barang kemudian mengklik simpan. Hasil yang kita harapkan data tersimpan dan kembali ke halaman barang. Hasil pengujian tersebut berhasil dan sesuai dengan harapan kita. Untuk tes yang ketiga yaitu mengklik edit pada barang yang akan diedit. Hasil yang kita harapkan memunculkan data barang yang akan diedit dan hasil pengujiannya berhasil sesuai dengan harapan. Untuk tes yang keempat yaitu mengklik simpan data barang yang sudah diedit. Hasil yang kita harapkan yaitu data tersimpan. Untuk hasil pengujiannya berhasil dan sesuai dengan harapan. Yang selanjutnya yaitu tes pada form laporan. Tes yang pertama yaitu menginput data laporan kemudian mengklik simpan. Hasil yang kita harapkan adalah data tersimpan. Hasil dari pengujian tersebut berhasil dan sesuai dengan harapan. Untuk tes yang keduanya yaitu memilih laporan kemudian mencetak laporan. Hasil yang diharapkan file laporan tercetak dalam bentuk PDF. Hasil dari pengujian tersebut berhasil dan sesuai dengan harapan. Untuk yang tes yang kelima selanjutnya yaitu tes pada form pimpinan. Tes yang pertama memilih data laporan kemudian mengklik lihat. Hasil yang diharapkan menampilkan data laporan yang dicari. Hasil dari pengujian tersebut yaitu berhasil sesuai dengan harapan. Selanjutnya yaitu spesifikasi hardware dan software yang kita gunakan.